kalau bicara tentang kejayaan umat. Bapak Ibu tinggal membandingkan keadaan kita hari ini, bukan hanya di negeri ini, di seluruh dunia hari ini, dengan keadaan di mana muslimin dulu mencapai kejayaannya. Bandingkan, dihadapkan face to face, dan kita akan lihat bukan bandingannya. Islam ini luar biasa. Dan itu semua adalah masa lalu yang indah dan akan kembali sesuai dengan sekian banyak janji Allah dan Rasul-Nya. Ada dua hal yang kita bahas di judul itu. Karena yang pertama bicara tentang kejayaan umat, dan yang kedua bicara tentang generasi terbaik. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kejayaan umat ini adalah dia di sepanjang sejarah Islam. Tentu peradaban Islam sebenarnya juga peradaban manusia. Namanya peradaban manusia itu ada salahnya, ada kurangnya, ada lemahnya. Tapi secara umum bahwa peradaban Islam yang luar biasa itu tidak tertandingi oleh peradaban manapun sampai peradaban hari ini. Makanya saya sampaikan dengan sederhana begini. Kalau bicara tentang kejayaan umat, Bapak Ibu tinggal membandingkan keadaan kita hari ini, bukan hanya di negeri ini, di seluruh dunia hari ini, dengan keadaan di mana muslimin dulu mencapai kejayaannya. Bandingkan, dihadapkan face to face, dan kita akan lihat bukan bandingannya. Islam ini luar biasa. Dan itu semua adalah masa lalu yang indah dan akan kembali sesuai dengan sekian banyak janji Allah dan Rasul-Nya. Kalau bicara tentang kejayaan umat, Bapak Ibu tinggal membandingkan keadaan kita hari ini, bukan hanya di negeri ini, di seluruh dunia hari ini, dengan keadaan di mana muslimin dulu mencapai kejayaannya. Bandingkan, dihadapkan face to face, dan kita akan lihat bukan bandingannya. Islam ini luar biasa. Dan itu semua adalah masa lalu yang indah dan akan kembali sesuai dengan sekian banyak janji Allah dan Rasul-Nya. Untuk itulah menjadi menarik buat kita dalam keadaan muslimin seperti kita lihat hari ini, menjadi menarik buat kita untuk sebuah tantangan kita menghadirkan generasi terbaik itu agar kembali kejayaan umat. Saya berikan contoh perbandingannya dulu. Saya berikan contoh perbandingannya tentang generasi, tentang capaian, tentang zaman, tentang apapun namanya, kejayaan di berbagai bidang. Bapak Ibu kalau mau menyampaikan, pengen tahu di bidang apa, nanti saya tunjukkan di masa lalunya seperti apa. Bukan hanya muslimin yang mengalami, bahkan orang-orang yang non muslim hidup di negeri muslim, betapa nyamannya mereka. Bapak Ibu, ketika Muhammad Al-Fatih itu mengepung Konstantinopel, itu kan Kaisar Romawi yang di Konstantinopel itu, yaitu Kaisar Konstantin itu, dia mencoba minta bantuan ke Katolik di Roma, gitu ya, karena muslimin dengan Muhammad Al-Fatih itu mengepung wilayah mereka. Kemudian sang raja mencoba berdialog dengan Roma untuk minta bantuan agar dibantu. Anda tahu reaksi masyarakatnya?
reaksi masyarakat Konstantinopel. Mereka mengatakan bahwa kami lebih suka melihat peci-pecinya muslimin daripada melihat topi-topi mereka. Ngerti maksudnya? Kenapa sampai begitu? Padahal karena tadi teman-teman hadirin, padahal di sini Katolik, di sini Ortodoks, Kristen Ortodoks, ini Kristen Katolik. Jadi makanya muslimin itu seperti contohnya waktu sahabat mulia Amr bin As radhiyallahu anhu masuk ke Mesir, hadirin. Masuk ke Mesir contohnya. Sesungguhnya muslimin itu mudah masuk ke sebuah wilayah itu karena masyarakat itu lebih suka dipimpin oleh muslimin dibandingkan dipimpin oleh pemimpin yang seagama dengan mereka. Sampai segitunya hadirin, gitu ya. Yuk, atau bandingkan sekarang hari ini deh. Dibandingkan sekarang hari ini. Lah wong muslim saja tidak suka dipimpin oleh muslim. Saya ulangi, boleh kita ulangi ya. Jadi dulu hadirin, itu orang kafir tuh lebih suka dipimpin oleh muslimin dibandingkan dipimpin oleh pemimpin yang seagama dengan mereka. Segitu dahsyatnya kebesaran muslimin. Kenapa? Karena keadilan Islam itu terdengar menyebar di berbagai negeri. Saya sudah sering sampaikan. Ada seorang sejarawan Prancis waktu mengomentari tentang ada perang kalau di masyarakat sejarawan Arab, sejarawan muslimin dikenal namanya perang Bilatus Syuhada. Itu perang yang bersejarah abad 2 Hijriah. Terjadinya di sepanjang wilayah dari Spanyol sampai ke Perancis Selatan. Saat itu Bapak Ibu, kekuatan muslimin itu kekuatan yang tidak bisa ditandingi oleh negeri manapun. Tidak ada. Lalu bagaimana tidak? Muslimin itu sudah sangat canggih ilmunya. Orang Eropa itu tidak tahu, tidak tahu caranya buang air besar, buang air kecil itu gimana caranya. Ini bukan mengada-ngada. Maka saya sering sampaikan, muslimin itu dulu kalau perang lawan orang Eropa itu bukan hanya berhadapan dengan pedang atau panah mereka, tapi berhadapan juga dengan aroma busuk badan mereka, karena nggak pernah mandi. Jadi budaya tidak mandi itu dari dulu sampai hari ini Eropa masih berjalan. Kenapa? Karena mandi itu hanya ada di syariat Islam. Betul apa tidak? Orang junub harus mandi, Jumat mandi, setelah haid mandi, setelah nifas mandi, itu yang wajib-wajib, betul? Dengan khilaf di tema Jumat. Artinya itu yang tema yang wajib-wajib. Nah, kalau orang Indonesia jangan tanya mandinya, Pak. Ya kan? Iya, mandi setiap sholat Ustaz, ya? Setiap sholat mandi kata beliau. Eropa tidak suka mandi, Pak. Maka saat itu ketika perang Bilatus Syuhada itu muslimin dipimpin oleh seorang pemimpin luar biasa namanya Abdurrahman Al-Ghafiqi rahimahullah ta'ala. Ini seorang tabi'in, orang besar. Abdurrahman Al-Ghafiqi rahimahullah ta'ala di dalam ketika memimpin itu, dan qadarullah di Bilatus Syuhada itu ini juga pelajaran sangat mahal tapi bukan pembahasan kita hari ini. Begitu intinya muslimin kalah di perang itu. Yang menarik adalah salah seorang sejarawan Prancis itu bukannya dia senang, bukannya dia senang dengan kemenangan negeri mereka Prancis, tetapi dia tangisi kekalahan muslimin. Anda tahu kenapa? Ini sejarawan Prancis, negerinya menang melawan muslimin, tapi dia tangisi mengapa muslimin harus kalah. Mengapa? Karena dia katakan gara-gara muslimin kalah di perang Bilatus Syuhada itu, kemajuan Prancis ini mundur beberapa abad.
Andai muslimin masuk pada saat itu, maka Prancis bangkit lebih cepat dari yang kita tahu sejarahnya hari ini. Jadi hadirin, yang namanya kenyamanan syariat Islam ini dirasakan bukan hanya muslimin, tapi oleh semua orang kafir yang hidup di bawah negeri muslim. Maka memang kalau hari ini muslimin saja curiga dengan syariat Islam, memang kita ini jauh banget posisinya, Pak. Kita sangat jauh dari yang namanya kejayaan itu. Kalau ada muslim atau pemimpin muslim merasa a priori merasa curiga, merasa tidak nyaman dengan syariat Islam, memang masih sangat jauh. Karena dulu ketika syariat Islam diterapkan, jangankan muslim, orang kafir saja nyaman. Kan itu semua tahu rahmatan lil alamin itu kan. Dan kenyamanan itu bukan hanya milik muslim atau kafir, Pak. Seperti hadis Nabi persis. Lihat Rasul ketika Rasul menyampaikan tentang orang yang meninggal. Karena kata Nabi, orang meninggal itu pilihannya adalah satu di antara dua, mustarih atau mustaroh. Kalau mustarih itu orang beriman. Karena kata Nabi, al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya. Mustarih itu artinya dia yang meninggal, dia yang istirahat. Karena Nabi mengatakan hamba yang beriman itu kalau meninggal beristirahat dari lelahnya dunia. Dunia ini capek, Pak. Ya kan? Capek, wong tidur kelamaan capek, melek kelamaan juga capek. Terus maunya apa, ya kan? Hidup membujang capek, punya istri suami capek, punya anak capek, nggak punya anak. Memang itu dunia. Coba lihat. Orang punya pekerjaan capek, nggak punya pekerjaan. Makanya orang beriman itu yastarih min nasabid dunya, kalau meninggal istirahat. Tapi yang kedua adalah mustaroh. Mustaroh itu artinya dia diistirahatkan, bukan dia istirahat. Apa maksudnya? Nabi mengatakan al-abdul kafir awil fajir, ini hamba yang kafir atau senang dosa, yastarihu minhul ibad wal bilad wasyajar wal hajar. Kalau dia mati, semua istirahat. Masyarakat istirahat, negara istirahat, pohon istirahat, batu istirahat. Karena orang itu kalau kafir atau senang dosa itu menyusahkan semua orang.